Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Bapak Bambang Asihno. Video yang kami upload kali ini adalah pereaksi pembatas. Video ini kelanjutan dari video yang sudah kami upload terlebih dahulu, yaitu stoikiometri kedua atau perhitungan kimia kedua. Jangan lupa selalu berdoa sebelum belajar. Yuk kita ikuti tayangan berikut sampai selesai. Pereaksi pembatas adalah pereaksi yang membatasi zat lain untuk bereaksi. Pereaksi pembatas merupakan pereaksi yang habis bereaksi. Untuk menentukan pereaksi pembatas, kalau kita dalam taraf belajar menggunakan rumus mol dibagi koefisien diambil nilai yang terkecil. Kapan kita menggunakan pereaksi pembatas? Jika kedua zat bereaksi diketahui, misalnya masanya, volumenya, atau molnya. Lanjut. Kerangka soal yang menggunakan pereaksi pembatas dapat saya ilustrasikan sebagai berikut. Misalkan ini suatu persamaan reaksi. Persamaan reaksi yang seperti apa yang menggunakan pereaksi pembatas? Yaitu apabila pereaksi atau zat A ini diketahui, B ini diketahui. Yang ditanyakan misalkan C atau D. Nah, kalau komposisinya seperti ini, maka kita harus menentukan pereaksi pembatas. A yang diketahui atau B yang diketahui dapat berupa massa, berarti gram, dua-duanya massa, atau salah satu massanya. Yang kedua, mol, atau yang ketiga bentuknya berupa volume. Lanjut. Jangan lupa klik subscribe. Contoh soal yang pertama. Jika 4 mol Fe direaksikan dengan 2 mol HCl menurut persamaan reaksi, ini persamaannya, ini reaksi sudah setara, tentukan pereaksi pembatas, zat yang tersisa berapa mol sisanya, dan berapa mol FeCl2 yang dihasilkan. Kita lihat pembahasannya. Yang pertama, menentukan pereaksi pembatas. Maka kita menggunakan rumus tadi, mol Fe dibagi koefisien Fe. Saya lihat molnya 4, koefisien Fe adalah 1, sehingga 4/1 sama dengan 4. Untuk HCl, mol HCl dibagi koefisien HCl. Sama dengan mol HCl itu tadi 2 dibagi koefisien HCl 2. Sama dengan 1. Nah, di sini HCl sebagai pereaksi pembatas. Karena angkanya 1 lebih kecil dibanding 4. Nah, sehingga yang kita pilih yang terkecil. Karena harga mol HCl dibagi koefisien HCl lebih kecil. Kita ingat bahwa angka-angka ini tidak terlibat di dalam perhitungan kimia. Ini hanya sebatas menentukan pereaksi pembatas. Untuk selanjutnya ini sudah tidak digunakan lagi. Berikutnya, kita tulis persamaan reaksi yang sudah setara. Kita lihat mula-mula. Fe 4 mol, HCl 2 mol, FeCl belum diketahui, H2 belum diketahui. Nah, inilah jenis komposisi persamaan reaksi. Pereaksi kedua-duanya diketahui, maka harus pakai pembatas. Yang bereaksi, karena pembatasnya adalah HCl,
maka HCl ini habis bereaksi. HCl mula-mula 2, maka yang bereaksi 2. Karena HCl sebagai pembatas. Sehingga patokannya adalah pada HCl. Sehingga di sini angka 2 perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Untuk menentukan zat yang bereaksi, maka angka koefisien ini sangat penting. Angka 2 secara sederhana, angka 2 ini berubah menjadi 2, maka dikalikan 1. Nah, sehingga semua koefisien untuk menghitung reaksi yang dibutuhkan atau hasil reaksi, koefisiennya dikalikan 1 semua. Fe berapa yang bereaksi, maka tinggal koefisien 1 ini dikalikan dengan angka 1, maka hasilnya 1. Berapa FeCl2 yang dihasilkan? Koefisien 1 dikalikan dengan 1, maka 1 mol. Berapa mol H2 yang terbentuk? Koefisien 1 dikalikan dengan angka 1, hasilnya 1. Nah, kemudian pada saat akhir bereaksi, maka untuk Fe 4 dikurangi 1, sehingga ada 3. HCl berapa pada saat akhir? Ini habis, 2 dikurangi 2, habis bereaksi. Maka ini sebagai pembatas tadi. Kemudian FeCl yang dihasilkan berapa? Ya 1. H2 berapa yang dihasilkan? Juga 1. Nah, sehingga bisa kita menggunakan misalkan cara lain dengan menggunakan koefisien, cara menghitung Fe yang bereaksi misalkan. Kita lihat perbandingan mol Fe dibanding mol HCl sama dengan koefisien Fe dengan koefisien HCl. Kenapa menggunakan HCl? Karena HCl sebagai pembatas. Maka ini sebagai pedomannya. Mol Fe berapa yang ditanyakan? Mol HCl 2 ini tadi. Sama dengan koefisien Fe1, HCl-nya 2, sehingga Fe sama dengan 1. Nah, ini sama dengan 1. Lanjut. Bagaimana cara menghitung FeCl2 yang dihasilkan? Caranya sama. Berarti kita membandingkan koefisien FeCl dengan HCl dan molnya. Jadi mol FeCl2 dibanding mol HCl sama dengan koefisien FeCl2 dibagi koefisien HCl. Ini juga menggunakan HCl karena pembatasnya adalah HCl. Mol FeCl2 dibagi 2, ini mol HCl, sama dengan koefisien FeCl2 itu 1 dibagi 2. Sehingga FeCl2 sama dengan 1 mol. Zat yang tersisa berarti adalah Fe. Fe yang tersisa ini 3 mol. C, FeCl2 yang dihasilkan ini berarti 1 mol. Jangan lupa klik subscribe. Yang kedua, UN 2016. Sebanyak 5,4 gram aluminium dilarutkan dalam 400 ml asam sulfat 1M. Membentuk aluminium sulfat dan gas hidrogen menurut persamaan reaksi. Nah, ini sudah setara karena ada koefisiennya. Massa H2 yang terbentuk adalah 0,3 gram sampai E di sini 2,7 gram. Kita lihat pembahasannya. Yang pertama kita mencari mol terlebih dahulu. 5,4 gram Al ini kita jadikan mol. Sehingga 5,4 dibagi Al. Sehingga 5,4 dibagi 27 sama dengan 0,2 mol. Kemudian 400 ml H2SO41M ini juga kita jadikan mol. Lebih singkatnya milimol. Kita lihat 400 kali 1 milimol sama dengan 400 kali 10 min 3 mol sama dengan 0,4 mol. Berikutnya, menuliskan persamaan reaksi yang setara. Ini reaksinya sudah setara. Nah, ini tadi sudah setara. Kemudian, menentukan pereaksi pembatas. Kita menggunakan mol dibanding koefisien untuk Al. Molnya adalah 0,2, koefisien Al adalah 2. Sehingga 0,2 dibagi 2, 0,1. Untuk mol dibanding koefisien dari H2SO4,
molnya 0,4, koefisiennya 2SO4-nya 3. Sehingga 0,4 dibagi 3, 0,13. Kita pilih harga yang terkecil adalah AL, maka nanti pembatasnya adalah AL. AL sebagai pembatas, karena mol dibanding koefisien harganya kecil. Seandainya kalian sudah paham, cara menentukan reaksi pembatas tidak perlu ditulis seperti ini. Ya, nanti langsung. Kemudian angka-angka ini sekali lagi berhenti sampai di sini. Ini tidak diolah di dalam perhitungan selanjutnya. Ini hanya untuk menentukan reaksi pembatas. Artinya apa? AL ini nanti habis bereaksi. Sekarang menghitung massa H2 dengan persamaan reaksi. Nah, ini diketahui mula-mula 0,2 mol. Di sini 0,4 mol. Nah, di sini belum ada. Sehingga komposisi persamaan reaksinya kedua zat per reaksi diketahui. Jadi kalau diketahui, dicari pembatasnya. Pembatasnya tadi AL, sehingga 0,2 mol nanti habis bereaksi. Yang bereaksi berapa? Karena pembatasnya AL, ini yang bereaksi 0,2. Kemudian angka 2 ini berubah menjadi 0,2. Berarti dikalikan 0,1. Untuk menghitung H2, semua ini koefisiennya dikalikan dengan 0,1. 3 dikalikan dengan 0,1, maka di sini 0,3. Jadi H2SO4 yang diperlukan 0,3. Berapa aluminium sulfat yang dihasilkan? Ya berarti ini angka 1 dikalikan dengan 0,1, maka 0,1 mol. Berapa H2 yang dihasilkan? Angka 3 ini dikalikan dengan 0,1. Dikalikan 0,1 sehingga sama dengan 0,3 mol. Sehingga pada keadaan akhir, berapa AL yang tersisa? Habis, tidak ada. H2SO4 yang tersisa 0,4 dikurangi 0,3, 0,1. Berapa aluminium sulfat yang dihasilkan? Ya 0,1 mol ini. H2 yang dihasilkan 0,3 mol. Yang ditatangkan adalah massa H2. Maka mol ini nanti kita ubah menjadi massa. Sehingga massa H2 yang terbentuk 0,3 mol kali MrH2, 0,3 kali 2 berarti 0,6 gram. Inilah H2 yang dihasilkan. Sehingga jawabannya adalah C. Lanjut. Berikutnya, UNAS 2012. Sebanyak 20 gram padatan kalsium karbonat bereaksi dengan 7,3 gram larutan asam klorida. Reaksinya ini, kalau kita lihat persamaan reaksinya sudah setara karena koefisiennya sudah ada. Jika reaksi diukur pada kondisi STP, berapa volume gas karbon dioksida yang dihasilkan pada akhir reaksi? Kita lihat pilihannya. Nah, ini. Kita lihat pembahasannya. Yang pertama kita mencari Mr dulu. Kalsium karbonat kita cari Mr-nya 100. HCl juga demikian, kita cari menggunakan konsep Mr. AR-nya sudah diketahui, sehingga MrHCl 36,5. Kemudian kita mencari mol terlebih dahulu. 20 gram CaCO3. Kita rubah jadi mol menjadi 20 per Mr. CaCO3 20 per 100, 0,2 mol. 7,3 gram HCl. Kita rubah menjadi mol 7,3 per Mr HCl. 7,3 dibagi 36,5, 0,2 mol. Sehingga menentukan reaksi pembatas, mol dibagi koefisien 0,2 ke 1, 0,2. Mol HCl dibagi koefisien HCl 0,2 dibagi 2, 0,1. HCl sebagai pembatas karena ini kecil. Selanjutnya, karena ini dipilih kecil ya. Selanjutnya persamaan reaksi sudah setara, kita hitung mol dan volume CO2. Nah, yang diketahui mula-mula CaCO3 adalah 0,2 mol dari 20 gram tadi, HCl 0,2 mol. Ini belum diketahui. Sehingga harus dicari reaksi pembatas, kita sudah tahu. Pembatasnya adalah HCl. Seandainya Anda sudah paham,
menentukan reaksi pembatas tidak perlu ditulis seperti ini. Boleh langsung. HCl habis bereaksi, maka ini 0,2. Kenapa ini habis bereaksi? Karena dia sebagai pembatas. Sehingga kalau kita lihat koefisien 2 menjadi 0,2 berarti dikalikan 0,1. Sehingga kalau ingin mencari CaCO3 yang bereaksi berapa, koefisiennya dikalikan 0,1. 1 dikalikan 0,1 berarti 0,1 mol. Kemudian CaCl yang dihasilkan, koefisien ini juga dikalikan 0,1. Sehingga 0,1 mol. H2O yang dihasilkan, koefisien ini dikalikan juga 0,1. 0,1. Berapa CO2 yang dihasilkan? Koefisien ini juga dikalikan 0,1. Hasilnya 0,1 mol. Pada kondisi akhir, CaCO3 yang sisa 0,2 dikurangi 0,1. 0,1. Ini habis bereaksi. Yang terbentuk ini 0,1 mol, H2O yang terbentuk 0,1 mol, CO2 yang terbentuk 0,1 mol. Yang ditanyakan adalah volume CO2. Kita sudah tahu molnya. Sehingga volume CO2 sama dengan mol kali 22,4 liter. Molnya 0,1 kali 22,4 liter sama dengan 2,24 liter. Inilah CO2 yang dihasilkan 2,24 liter. Lanjut, jangan lupa klik subscribe. Terima kasih. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.